Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Herawan, NIM 338 dari perwakilan kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kaizen dan penerapannya. Saya juga tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada 4 rekan saya, yaitu ada Saudari Safira Magdalena, Saudari Fadila Rahmi, Saudara Ahmad Mirajul Umam, dan Saudari Dia Putri. Rekan-rekan saya tersebut memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian bingung apa itu Kaizen, dan entah itu bingung akan penjelasan saya. Baik, langsung saja di slide yaitu yang pertama, pengertian Kaizen. Kalau saya terjemahkan sendiri, Kaizen itu terdiri dari 2 suku kata, Kai dan Zen. Kai itu yang berarti Cheng, dan Zen yang berarti good. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, kalau digabung Kaizen itu berarti continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Kaizen adalah usaha perbaikan atau penyempurnaan secara kecil-kecilan dan berkesinambungan dengan melibatkan semua jajaran dalam level organisasi agar kenapa? Agar selalu lebih baik dari kondisi sekarang. Nah, di sini ada beberapa definisi lain tentang Kaizen, yaitu yang pertama, filsafat, sikap, cara berpikir, dan cara berperilaku serta berpusat pada kekuatan kultur atau kebudayaan. Suatu kebudayaan yang fokus terhadap perbaikan secara terus-menerus dengan menghilangkan waste di semua dan proses, mulai dengan gemba atau tempat kerja. Yang ketiga, problem solving proses. Yang keempat, mindset. Nah, di sini ada kunci dari pelaksanaan Kaizen, yaitu pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil, small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Keempat, memperbaiki aliran produksi. Kelima, menyempurnakan kualitas produk. Keenam, orang-orang yang tanggap. Ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Ya, di sini ada sasaran Kaizen. Yang pertama adalah sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya kualitas, biaya, distribusi, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu quality, cost, and delivery, atau disingkat QCD. Yang kedua, sehingga pada praktiknya Kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Kaizen mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanannya tidak memadai, sehingga komitmen manajemen terhadap kualitas sangat dijunjung tinggi. Yang terakhir, kualitas yang dimaksud dalam QCD bukan sekedar kualitas produk, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produknya. Salah satu tujuan dari konsep Kaizen adalah untuk mengurangi sampai menghilangkan waste dalam proses produksi. Waste tersebut ada 7 macam, yaitu waste dalam transportasi, waste dalam proses, waste dalam inventory, waste dalam gerakan, waste akibat cacat produk, waste waktu karena menunggu, dan waste produksi yang berlebihan. Jadi waste itu seperti buang-buang ya, membuang-buang waktu, membuang-buang, atau ya pokoknya membuang lah, waste itu membuang. Dan konsep Kaizen itu ada 4. Yang pertama, konsep 3M, mudah, murah, muri. Yang kedua ada gerakan 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang ketiga, konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dan terakhir, konsep 5W1H. Nah, untuk yang pertama, konsep yang pertama itu konsep 3M, mudah, murah, dan muri. Konsep ini dibentuk untuk mengurangi banyaknya proses kerja, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mencapai efisiensi. Terdapat 3 kata di sini, ada mudah, murah, dan muri. Mudah itu diartikan sebagai pengurangan pemborosan atau kesia-siaan, murah diartikan sebagai pengurangan perbedaan, dan muri diartikan sebagai pengurangan ketegangan. Lalu ada konsep 5S, yaitu tadi yang pertama Seiri, yaitu pisahkan benda-benda yang penting dan yang tidak penting. Seiton atau organize atau atur masing-masing benda tersebut pada posisi optimalnya di tempat kerja. Yang ketiga, Seizu, clean, bersihkan benda-benda yang relevan dengan pekerjaan dan lingkungan sekitarnya. Keempat, Seiketsu, standarkan
Standarkan prosedur, daftar kerja, daftar pengecekan, checklist, dan sebagainya untuk memelihara area kerja yang berurutan dan bersih. Yang kelima, Shinsuke, disiplin atau mendisiplinkan. Nah, yang terakhir, konsep ketiga, di sini ada konsep PDCI, Plan Do Check Action, yaitu salah satu langkah awal penerapan Kaizen adalah menjalankan siklus rencana, kerjakan, periksa, tindakan, atau Plan Do Check X atau PDCA. Kalau kalian bingung, ini kan ada sebuah kayak siklus nih. Plan itu rencanakan, do itu kerjakan, check atau periksalah, X adalah lakukan atau tindaklah atau tindakan. PDCA adalah prinsip dasar untuk perbaikan secara terus-menerus. Di sini ada penjabarannya dari konsep PDCA atau konsep ketiga dari Kaizen, yaitu yang pertama, planning, berarti memahami apa yang ingin dicapai, memahami bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan, berfokus pada masalah, menemukan akar permasalahan, menciptakan solusi yang kreatif, serta merencanakan implementasi yang terstruktur. Kedua, doing, tidak semudah seperti yang dilihat. Di dalamnya berisi pelatihan manajemen aktivitas. Biasanya masalah besar dan mudah sering berubah pada saat-saat terakhir. Bila terjadi kondisi seperti ini, maka tidak dapat dilanjutkan lagi, tetapi harus mulai lebih dari awal kembali. Yang ketiga, checking, berarti pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Bila segala sesuatu menjadi buruk dan hasil baik tidak ditemukan pada bagian ini, keberanian, kejujuran, kecerdasan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan proses. Kata kunci hasil memburuk adalah kenapa. Dengan dokumentasi proses yang baik, maka kita dapat kembali pada titik yang mana keputusan yang salah dibuat. Yang keempat ada act, yang berarti menindaklanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap pengecekan. Arti lainnya adalah mencapai tujuan, menstandarisasikan proses, atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat. Konsep 5W1H ini adalah konsep terakhir dari Kaizen, yaitu aplikasi 6 pertanyaan tersebut seperti dalam contoh. What, apa masalahnya? Who, siapa yang terlibat? Where, di mana masalah ini terjadi? When, kapan masalah ini terjadi? Why, mengapa masalah ini terjadi? And how, serta bagaimana Anda bisa mengatasi masalah ini. Dalam menerapkan Kaizen, para pemimpin perusahaan atau organisasi di negara Jepang berpegang pada dua prinsip. Prinsip pertama yaitu memerlukan proses atau cara kerja yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh, untuk mendapatkan proses yang baik, para pemimpin perusahaan perlu mengatasi sumber masalah-masalah yang ada, kemudian meminta ide, gagasan, solusi dari semua karyawannya. Bagaimanapun juga merekalah yang menjalani pekerjaan sehari-hari atau dekat dengan pekerjaannya. Yang kedua, memilih gagasan-gagasan yang sekiranya bisa atau memungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian menerapkannya dan bersabar menunggu hasilnya. Dan ada beberapa keuntungan dari Kaizen. Penerapan Kaizen ini adalah pertama, penggunaan sistem Plan Do Check Action PDCA mengakibatkan cepat dalam meningkatkan proses dan menghilangkan masalah. Kedua, identifikasi, implementasi, monitor, dan mengatur perubahan menyebabkan dapat mencegah terjadinya masalah baru. Ketiga, memfokuskan organisasi kepada kepuasan konsumen dan berdasarkan fakta dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien pada proses peningkatan dan pemecahan masalah dilakukan pada tingkat optimal dan biaya yang rendah. Dan ini adalah kesimpulan dari penjelasan Kaizen dan penerapannya, yaitu adalah Kaizen itu memiliki inti konsep bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Kaizen sangat meminimalisir pemborosan dalam berbagai sektor. Dan terakhir, pemborosan merupakan bagian dari pangkal masalah dalam sebuah perusahaannya. Itulah demikian penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 7. Bila ada dari kalian teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar dan jangan lupa nama dan NIM-nya dicantumkan juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.